Persija Jakarta sedang berada di momen penting dalam sejarah mereka. Dari kontribusi besar pemainnya untuk timnas Indonesia, lonjakan nilai pasar pemain asing yang kian moncer, hingga ambisi mengakhiri puasa gelar 6 tahun lamanya. Di bawah asuhan Mauricio Souza, Macan Kemayoran bukan hanya haus kemenangan, tapi juga membangkitkan harapan besar untuk mengakhiri 6 tahun puasa gelar. Kick-Off Indonesia akan membahas perjalanan Persija musim ini sebagai berikut. Empat pemain Persija Jakarta resmi mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Macan Kemayoran, Mauricio Souza, pun menyampaikan rasa bangga sekaligus doa terbaik bagi anak asuhnya. Dari keempat nama tersebut, 2 diantaranya akan bergabung bersama timnas senior, yakni Jordi Amat dan Rizky Ridho. Keduanya bakal tampil pada laga FIFA Matchday September 2025 menghadapi Chinese Taipei pada 5 September, serta melawan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, 2 pemain muda Persija, Raihan Hanan dan Doni Tripamungkas, dipercaya membela timnas Indonesia U23. Mereka akan turun di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Souza menegaskan pemanggilan ini adalah bukti kualitas para pemain Persija. Menurutnya, membela tim nasional adalah puncak karir setiap pesepak bola. Ia berharap keempatnya bisa tampil maksimal, tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga menjaga kebanggaan Persija di level internasional. Selamat untuk mereka, mereka memang pantas berada di timnas. Saya hanya berharap mereka bisa mewakili Indonesia dengan baik, ujar pelatih asal Brasil itu. Meski kehilangan 4 pemain inti, Persija tetap punya rencana matang selama jeda internasional. Souza memberikan libur singkat 3 hari bagi skuadnya, sebelum kembali menjalani latihan intensif. Persija memang harus mempersiapkan diri menghadapi laga-laga berat usai break, demi mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Dengan modal 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, Macan Kemayoran saat ini masih belum terkalahkan. Dan kini, giliran 4 pemain mereka yang akan menguji kualitas di panggung internasional bersama skuad Garuda. Tak hanya soal kontribusi ke timnas, Persija juga menunjukkan progres luar biasa dalam mengembangkan pemain asing. Saat ini mereka memiliki 11 pemain asing dengan dominasi 10 pemain asal Brasil dan 1 dari Jepang. Dari semua nama itu, Jordi Amat tercatat sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi mencapai 11,3 miliar. Menariknya, ada 4 pemain asing Persija yang nilai pasarnya melonjak tajam sejak bergabung. Pertama, Gustavo Franca, didatangkan dari Londrina PR, Brasil pada Juli 2025. Harga pasarnya naik dari 1,74 miliar menjadi 4,35 miliar. Pemain dengan tinggi 1,76 meter ini menempati posisi sebagai gelandang serang dan sejauh ini sudah mencetak 1 gol serta 1 assist dari 4 laga bersama Persija. Selain Franca, ada juga Van Bastisosa. Sebelum gabung Persija Jakarta, harga pasar Van Bastisosa tercatat 434,54 juta per 31 Desember 2024. Bahkan, harga pasarnya mengalami penurunan dan tak tercatat hingga awal Januari 2025. Namun, setelah gabung Persija Jakarta, harga pasar Van Bastisosa melejit ke angka 3,91 miliar. Gelandang bertahan berusia 30 tahun itu kini berperan penting dalam menjaga lini tengah Macan Kemayoran dan sudah mencatat 1 gol dan 1 assist di musim ini. Nama berikutnya adalah Fabio Silva. Sebelum ke Persija, market value-nya bahkan belum terdata. Dikutip dari Transfermarkt, langsung melejit setelah gabung Persija Jakarta, kini di angka 3,04 miliar. Pemain berusia 27 tahun itu kini menjadi motor penggerak lini tengah Macan Kemayoran bersama Van Bastisosa dan sudah memberikan kontribusi 1 assist untuk Macan Kemayoran. Terakhir, ada bek kiri Alan Cardoso. Karirnya sempat menurun saat masih di Brasil, tapi setelah merapat ke Persija pada Juli 2025, nilai pasarnya naik ke 3,04 miliar. Pemain berusia 27 tahun ini dikenal solid di lini belakang meski baru tampil dalam 4 pertandingan.
Lonjakan harga pasar keempat pemain ini jadi bukti bahwa Persija tak hanya berjaya di klasmen, tetapi juga mampu mengangkat nilai dan reputasi para pemain asingnya di kancah internasional. Sudah 6 tahun Persija Jakarta puasa gelar juara Liga Indonesia. Rasa haus itu makin terasa karena rival abadi Persib Bandung justru meraih juara back-to-back di musim 2023 sampai 2024 dan 2024 sampai 2025. Namun, musim ini situasinya berbeda. Di bawah asuhan Mauricio Souza, Macan Kemayoran tampil garang dan kini memimpin klasemen sementara Indonesia Super League. Dari 4 laga, Persija meraih 3 kemenangan, sekali imbang tanpa kekalahan. Jumlah golnya juga luar biasa. Mengutip dari laman iLeague, Macan Kemayoran melepaskan 47 tembakan dan 11 diantaranya berbuah gol, tertinggi di antara 17 tim Super League lain, termasuk Persib. Meski catatan itu impresif, Souza menegaskan timnya belum boleh puas. Baginya, konsistensi dan kerja keras lebih penting daripada sekadar angka. 2 gol yang bersarang ke gawang Persija pun jadi bahan evaluasi untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi lawan-lawan besar. Souza juga memberi pujian khusus pada Maxwell, striker anyar yang langsung nyetel. Dalam 4 laga, Maxwell selalu mencetak gol dan kini jadi tumpuan utama lini depan, terutama saat Gustavo Almeida belum bisa tampil. Dengan start sempurna dan semangat juang tinggi, Persija kembali membangkitkan harapan besar Jakmania, yakni mengakhiri dahaga gelar yang sudah terlalu lama tertunda. Menurut lo, dengan 4 pemain Persija yang dipanggil timnas, lonjakan nilai pasar pemain, dan start musim yang belum terkalahkan, apakah Macan Kemayoran bisa benar-benar akhiri puasa gelar tahun ini? Atau justru rival-rivalnya masih bisa menggagalkan ambisi besar mereka? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.